Gestun Paylater adalah cara mencairkan dana Paylater menjadi uang tunai. Paylater itu sendiri adalah dana talangan untuk transaksi mengambil barang atau jasa yang kita butuhkan. Konsepnya ini sama dengan kartu kredit ya, yang mana sebenarnya dananya itu tidak boleh dicairkan, hanya boleh untuk mengambil suatu barang atau jasa yang kita butuhkan. Karena bukan untuk dicairkan, maka sudah pasti tidak ada fitur di marketplace-nya atau aplikasinya untuk mencairkan limit paylater tersebut menjadi uang tunai. Dan biasanya, perbuatan pencairan ini dilakukan di pihak ketiga di luar penyedia platform. Bisakah perbuatan ini dilaporkan? Bisa. Yang melaporkannya adalah penyedia marketplace. Apakah perbuatan ini bisa sampai ke tindak pidana? Gestun paylater sendiri bukan merupakan tindakan pidana, sehingga tidak akan sampai ke penanganan hukum pidana. Tetapi ini adalah perbuatan ilegal dan sangat dilarang oleh BI dan OJK. Jadi buat teman-teman paling sampai ke pemblokiran akun dan BI checkingnya bisa kena ya. Itu sampai di situ tindakannya. Untuk kalian yang sudah terlanjur tertipu oleh pihak ketiga penyedia jasa gestun tersebut, segera lengkapi bukti-bukti kalian dan minta pendampingan dari advokat atau lawyer setempat untuk dianalisa kasusnya agar bisa mengarah ke tindak pidana. Tetapi saran dari kami atau saran dari saya, kurangilah atau hindarilah perbuatan gestun tersebut karena akan banyak berakibat merugikan teman-teman kalian, terutama yaitu penipuan yang dilakukan dengan transaksi orang yang tidak kita kenal. Jadi hati-hati buat kalian yang sering melakukan gestun tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rina di YouTube channel Rina Sari. Jadi karena aku udah banyak banget yang nemu kasus di Facebook ini soal ketipu gestun, dan aku mau bikin video soal gestun ya. Karena aku ingin kalian lebih hati-hati lagi soal jasa-jasa yang ditawarkan di Facebook. Nah sebenarnya aku juga bingung ya kenapa orang mau ngegestun ke orang lain, padahal ngegestun sendiri pun mereka bisa gitu ya, tanpa harus membayar admin. Jadi kalau penjelasannya itu adalah transaksi kredit seolah-olah nasabah tersebut membeli barang di toko tersebut tapi yang didapatkan berupa uang. Nah biasanya yang transaksi kayak gini tuh dia bunganya lebih rendah ya, dan aku udah sering banget ngegestun sendiri, dan aku bingung banget sama orang-orang yang nyari jasa gestun di Facebook ya, sampai mereka ketipu gitu. Jadi limitnya tuh pencairannya ke limit si jasa gestun online ini ya, bukan ke limit si yang milik nasabah. Sebenarnya kalau misalkan kita lebih berpikir lagi gini, ini adalah akun kita yang miliki kita, limit kita, tapi gitu. Tapi pada saat pencairan kenapa kita yang harus bayar ke adminnya? Ya, padahal untuk pencairan sendiri kita tuh bisa sendiri gitu teman-teman. Dan kemarin saudaraku itu gestun di Kredipo itu berupa pinjaman ya, bukan gestun ya. Itu adalah berupa pinjaman. Jadi dia bagi hasil lah sama si orang yang ngeluarin jasanya itu. Jadi dia coba untuk pinjaman tapi ngomongnya orang ini tuh gestun. Nah jadi saudaraku itu punya limit 1 juta, akhirnya 1 juta ini dia cairkan, tapi cairkannya berupa pinjaman 1 bulan. Nah kalau misalkan kita gestun itu adalah bisa dicicil gitu, jadi per bulannya tuh berapa, cuman ya ini namanya bagi hasil gitu. Dalam 1 bulan itu dia pinjaman 30 hari. Dan ternyata suaminya ini coba banyak aplikasi untuk pinjaman online ya. Sebenarnya salah sih, karena dia nggak nanya-nanya dulu sama orang yang pernah terlibat atau pernah pinjam ke jasa pinjol gitu. Jadi si istrinya itu saudara aku, dan dia nggak tahu kalau misalkan suaminya tuh nyoba banyak cara dan nyoba banyak aplikasi untuk pinjol. Nah dia akhirnya coba-coba untuk gestun ya. Nah di gestun itu dia dapatlah satu konter HP, satu tempat konter lah ya, jual pulsa kayak gitu. Ternyata di situ ada katanya gestun. Jadi si abang ini punya layanan atau jasa layanan gestun. Nah saudara aku ini karena udah nggak ada jalannya lagi, dia pinjam uang, akhirnya dia datanginlah konter tersebut. Dan konter tersebut memang pernah menyediakan layanan pencairan limit ya, tapi bukan gestun.
karena aku melihat di sini itu adalah pembayaran selama 30 hari, bukan pembayaran kredit ya teman-teman, dan nggak ada barang yang dibelanjakan lewat marketplace atau misalkan Shopee atau Tokopedia. Dan ternyata ini sistemnya bagi hasil, bahkan pin akun krediponya saudaraku ini, pin yang dibuat dan si saudara aku ini nggak tahu gitu pinnya berapa. Waktu itu dia minta kembali gitu, sampai aku setting ulang pengaturan untuk dapetin pin baru ya. Jadi aku mau pinnya ini dipegang sama saudara aku aja, dan orang lain nggak tahu gitu ya pinnya berapa, atau misalkan nomornya juga aku ganti waktu itu. Nah, yang aku pikir adalah gini, limitnya punya dia, akunnya punya dia, kemudian dipakainya itu untuk berdua, dan saudaraku ini bayarnya itu ke dia itu sekitar 300 ribuan. Jadi yang saudaraku bayarkan itu sekitar 1 juta lebih ya ke akun kredipo, dan dia itu sekitar megang 700 ribuan. Nah, aku cuman yang disayangkan yang ini aja gitu ya, terlalu besar yang diambil oleh si jasa gestun ini, padahal dia hanya mencairkan limit, dan adminnya itu menurut aku terlalu sangat besar. Jadi yang aku sayangkan tuh di sini. Padahal kalau misalkan kalian pengen cicilannya lebih ringan dan bunganya lebih ringan, kalian bisa ngegestun sendiri, milih berapa bulannya itu, milih berapa untuk pembayarannya itu kalian bisa milih gitu teman-teman ya. Nggak usah lah pakai jasa gestun kan HP kalian juga udah smart atau pintar, kalian juga harus cari dulu dong, atau searching dulu eh, di YouTube gitu, karena di YouTube sekarang juga banyak banget sih yang ngasih tutorial jasa gestun. Nah, kalian juga harus berani coba, jangan takut gitu ya. Takut nanti gagal. Kalau misalkan kalian takut gagal, kalian gak akan pernah bisa. Itu yang namanya ngegestun sendiri. Yang ada kalau misalkan kalian nyari di Facebook, kalian malah yang akan kena tipu. Akhirnya kalian bayar cicilannya, gak dapet uangnya, terus pembayarannya juga ya kalian juga belum tentu mau bayar kan sesuatu yang tidak kalian pinjam uangnya. Dan ini adalah salah satu postingan yang aku ketemukan. Ini adalah tutorial gestun nih yang mau mandiri. Daripada gestun sama orang ketipu yang free 1 kali 24 jam, yang fast 5 sampai 10 menit kena 2,5k tergantung web. Jadi gini sistemnya yang menakutkan tuh kayak gini ya. Ketika kalian punya akun kredipo yang cukup gede limitnya misalkan ya, terus kalian cari jasa gestun. Nah, si penyedia jasa gestun ini ternyata nggak amanah, dan mereka pakai pencairannya pakai akun mereka, misalkan Shopee, dari kredipo ke Shopee. Mereka pilih barang sesuka mereka, misalkan limitnya 9 juta dibentokin gitu ya, kalian punya limit 15 juta misalkan. Kemudian mereka akan mencari barangnya dan ngasih ke kalian itu kode pembayaran. Nah, kalian bayar tuh ya melewati Shopee, kredipo ke Shopee. Nah, di situ akan ada sistem pembayarannya. Dan kalau misalkan udah pembayaran, misalkan ini mereka langsung kalau udah dikemas barangnya langsung pembatalan. Dan pembatalannya ini uangnya masuknya ke ShopeePay si jasa gestun ini. Kalau misalkan mereka amanah, mungkin mereka ngasih ke kalian ya. Tapi kalau misalkan nggak amanah, itu uang wassalam ya. Balik juga enggak, diblokir iya gitu. Dan apesnya kalian harus membayarkan uang yang tidak kalian pinjam ya. Jadi ngerti sampai sini ya. Jadi uangnya itu masuk ke akunnya mereka, ShopeePay-nya mereka, akun mereka, dan kalian itu akan membayar yang mereka pinjam ya. Jadi sistemnya seperti itu ya, penipuannya memang seperti itu gitu. Jadi untuk kalian yang lebih berhati-hati lagi ya, apalagi jasa gestun ini udah banyak banget. Kalau misalkan kalian bisa nanya, mending nanya gitu ke saudara kalian atau misalkan kerabat kalian gitu. Tapi pakai akun kalian sendiri, jangan pakai akun orang lain lah ya. Entah itu Shopee, entah itu kredipo gitu ya. Pakai akun kalian, dan pinnya tuh kalian juga nggak boleh ngasih tahu ke siapapun ya.